Pelajaran berikutnya adalah timer. Timer sebagaimana biasa kita kenal, yaitu timer relay. Relay yang berfungsi sebagai timer di mana bisa disetel waktunya sekian detik, misalnya 10 detik. Setelah 10 detik relay timer diberi power, maka kontak yang normalnya open akan close, sedangkan yang normalnya close akan open. Itu adalah prinsip kerja dari timer relay. Bagaimana dengan timer yang ada di S7? Mari kita mulai belajar bersama. Saya akan membuat program di blok. Di sebelah kanannya saya akan membuat sebuah function baru, yaitu function 2. Saya beri nama timer. Ya, oke. Kemudian akan saya buka timer blok fc function 2 ini. Saya buka, akan saya isi dengan program. Di network ini saya klik dulu garisnya, kemudian saya buka bagian timer di library ini sebelah kiri. Nah, perlu diketahui library ini bisa dihilangkan atau disembunyikan dengan menekan tombol ini, overview on off. Nah, kalau ketekan tombol ini, maka library akan lenyap. Untuk menimbulkan lagi, kita tekan lagi. Ya, seperti itu. Timer saya buka. Yang pertama, ini ada 10 buah timer, dimana yang berupa kotak sebenarnya fungsinya sama dengan yang berupa coil. Saya akan mencoba yang coil dahulu. Ini SP adalah singkatan dari pulse timer. Bisa kita coba timer pulsa ini. Nah, timer pulsa yang bisa diisi, misalnya di sini yang merah diisi T0 misalnya, timer yang ke 0. Jadi timer di PLC ini banyak sekali. Timer ke 0 mungkin sampai 200. Saya kurang begitu ini hafal. Bisa dicoba apakah timer 200 masih bisa atau enggak, sesuai dengan speknya. Kemudian untuk yang bawahnya adalah berisi waktu, berapa detik kita akan nyetel waktunya. Ditulis S5T pagar 10S misalnya. Nah, dengan menulis ini berarti waktu timer kita setel 10 detik. Kemudian inputnya, bagaimana inputnya, terserah kita mau kita isi dengan input misalnya I0.0. I0.0. Setelah kita mempunyai rangkaian yang simpel seperti ini, kita coba kita uji seperti apa cara kerjanya. Kita download, kemudian di kacamata tadi FC2 ini belum dipanggil oleh induknya, maka walaupun sudah di kacamata belum kelihatan biru atau hijau. Untuk bisa seperti itu harus kita panggil OB1 sebagai induk program. Ini dia memanggil FC1, kita ganti saja
menjadi FC2. Kita tutup sebelah kiri, klik kiri, kemudian kita buka yang bagian FC. Di sini ada timer, kita ambil, klik 2 kali, akan muncul timer function. Kemudian di download. Yes, setelah sudah di download, kita kembali menuju ke timer, function timer. Nah, karena sudah dipanggil oleh induknya, maka function 2 ini sudah menyala, bisa dimonitoring. Ini kalau kita on kan inputnya, klik, maka timer segera menyala dan waktunya segera menghitung mundur dari 10 detik sampai 0. Setelah 0 sudah mencapai 10 detik, timer mati. Itu kalau inputnya menyala terus. Bagaimana kalau inputnya hanya menyala sebentar? Sebelum mencapai 10 detik kita matikan misalnya. Ya, mulai 1 2 3. Nah, ini 8 7 6 5 kita matikan. Nah, ternyata setelah dimatikan timer mati juga. Jadi dia tidak mencapai waktunya, dia udah langsung mati juga. Kalau lebih dari 10 detik maka timer hanya ada waktu 10 detik, pulsanya membentuk 10 detik. Tapi kalau kurang 10 detik inputnya, maka outputnya juga kurang dari 10 detik. Ini kalau kita on lagi, maka waktu akan mulai lagi dari 10. Kita coba lagi satu kali, 1 2 3, klik. Nah, ini dia mulai dari 10 detik turun sampai 0, maka output akan mati, timer akan mati karena sudah mencapai 10 detik. Ya, saya matikan lagi. Oke. Ya, demikian adalah untuk cara kerja timer pulsa.